Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kupas Misteri. Baik, di samping saya sudah berada narasumber yang akan menceritakan kejadian horornya. Bersama narasumber kita, Nur Rahman. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan kejadian yang dialami oleh narasumber kita. Gimana itu? Kejadiannya kalau nggak salah tahun lalu ya, atau 2018 kalau nggak salah ya. Tahun lalu mungkin ya, lupa. Saya lupa, pasti bulannya lupa saya. Saya bersama rombongan anak sekolah dari salah satu sekolahan dari organisasi kepramukaan. Kita berangkat pagi, Jumat pagi kita berangkat. Yuk. Jumat pagi kita berangkat naik bis. Nah, kalau nggak salah kita udah sampai lokasi itu, sampai apa ya nama desa sebelum Baduy itu, nama desanya apa ya saya lupa. Nah, kita Jumatan di situ. Di perjalanan biasa tuh di bis tuh. Perjalanan biasa, masih normal gitu di bis. Selesai kita Jumatan nih. Nah, setelah Jumatan kita mulai lanjut tuh naik bis lagi, kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah kita baru sampai tuh di Tugu Selamat Datangnya Baduy itu kita tuh. Tuh di bawah masih di desa bawah banget. Nah, pas udah sampai situ gitu kan, kita beres-beres segala macem, kita packing ulang, ada yang makan, ada yang mungkin kamar mandi gitu kan. Kita mulai trekking itu kalau nggak salah jam 2 atau setengah 3-an trekking itu tuh. Awal mula jalan masih batu-batuan gitu kan. Pertama ya aspal dulu karena masih di perkampungan ya, terus batu-batuan. Setelah itu kita sampai di desa Baduy Luar itu kita cepet tuh, ini kita sampai Baduy Luar tuh sore gitu. Sebelum maghrib kita udah sampai desa Baduy Luar tuh sebelum maghrib. Nah, di situ hawa-hawa kayak udah apa ya, kayak itu udah kayak merinding gimana gitu. Dan di Baduy Luar kita masih ada yang mungkin main HP, main ludo gitu kan, karena emang masih boleh gitu. Terus ada yang nyalain senter segala macem, ada yang buka kompor, kita masak, masih bercanda-canda gitu. Di Baduy Luar ini ada satu orang anak yang kita semua di atas nih, jadi posisinya perkampungannya tuh di atas. Terus di bawah itu sekitar 50 meter lah ada kali tuh. Sore kan kita main di situ tuh, sore kita main di situ biasa, kayak ada yang main bola juga gitu, ada yang anak-anak Baduy Luar itu ada yang punya bola gitu, kita main bareng, ada yang mandian. Naik kita sebelum maghrib itu kan. Ternyata pas kita mau makan ada satu anak nih yang masih di kali dari itu maghrib itu, dari sore gitu. Satu anak nih gitu. Temennya ngeh kan, kemana nih katanya. Dicari-cari kan, nggak ada di mana di kamar mandi, nggak ada gitu. Barang itu ngeliat ke kali, ada dia di kali tuh. Akhirnya dipanggil kan, bro jangan sendirian, kalau mau kemana-mana berdua gitu kan. Dia bilang kayak gitu tuh, mau kemana-mana berdua minimal gitu, atau bertiga. Temennya bilang katanya, oh dia mah udah biasa katanya ini apa sendiri ngelamun itu. Waduh bahaya nih kalau kayak gitu mah ya kan ya, bahaya banget itu kalau sendiri. Udah kan, akhirnya masalah malam itu tuh dia udah balik lagi lah, udah gabung. Dia nggak mau makan juga tuh awalnya, jadi ya udah dipaksa aja, apa aja harus masuk lah makan itu kan. Malam di Baduy Luar, saya tidurnya di luar gazebo di luar. Itu kerasa dinginnya sih, emang untung bawa sleeping bag ya. Dan masih banyak anjing-anjing warga di luar tuh. Kita tidur tuh kalau nggak salah jam 10-an lah, jam 10 jam 11. Soalnya udah gelap banget sih, karena kan nggak ada listrik di sana gitu.
di body luar. Akhirnya kita tidur pakai senter tuh. Bangun pagi biasa sholat, terus kita ngasih bahan makanan ke yang punya rumah buat dimasakin, buat kita sarapan pagi. Dan Sabtu pagi di Baduy kita bersih-bersih diri, biasalah gitu kan, selayaknya kita jalan-jalan gitu, kita ya rutinitas pagi-pagi ya. Nah, siang pun berganti, kita mulai trekking. Kalau nggak salah jam 8 atau setengah 9 kita ke Baduy dalam tuh, mulai trekking tuh. Kita trekking, jalannya udah mulai jalan setapak, kadang kita ngelewatin kebun. Nah, di sini yang janggalnya nih. Di sini udah mulai kayak, wah ya ini serem banget nih Baduy ini. Gua ngerasa gitu kan, kayak ada yang hal-hal aneh gitu di perjalanan ini gitu tuh. Gua ngerasa banget gitu. Gua nggak tahu kenapa pikiran gua nggak enak gitu kan. Udah kita jalan ngos-ngosan, kita pokoknya jalan itu kita rombongan tuh kepisah jadi dua kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba rombongan ini udah kepisah kan, inisiatif lah yang paling depan, berhenti dulu gitu, bareng-bareng kita nungguin kita lah gitu kan. Kita di kebun warga atau kemana gitu. Jadi jalannya tuh gue gambarin ya, yang kita nih nanjak nih posisinya nih, nanjak. Kita bisa lurus dan bisa belok kiri, tapi rata-rata orang tuh belok kiri jalannya tuh, nggak lurus. Nah, kita lagi nungguin yang paling belakang gitu kan. Tiba-tiba pembina gua lewat. Gua kan paling depan nih, gua rombongan paling depan, pembina gua paling belakang, tim sweeper gitu kan. Lewat ke depan gua, lewat jalan itu kan. Nggak negor, nggak apa, nggak nyapa, nggak kayak apa ya? Biasanya kalau orang lewat kan, woi mau kemana gitu kan, sambil bercanda gitu kan. Ini nggak negor, nggak apa gitu kan. Lewat aja gitu. Jalannya juga rada cepat gitu kan. Gue tau lah fisiknya gitu kan, badannya rada gede gitu kan, susah gitu tuh. Iya, punya pramuka. Nah, dia lewat aja gitu kan. Ada satu anak nih yang ngikut, dia bilang kayak gini, "Pak, tungguin, saya mau ikut duluan." Dia bilang gitu kan. Yang pembina gue ini duluan ternyata gitu kan. Terus gue bilang, jangan. Nah, jarak dari rombongan gue sama pembina gue ini sekitar udah 50 meter sampai 70 meter lah gitu kan. Dan itu ibarat lo di sini nih dan dia di ujung gitu. Masih kelihatan emang, tapi kalau misalnya kita jalan ikutin, dia udah nggak kelihatan lagi gitu pembina gue. Cepet. Pembina gue ini udah pernah juga ke Baduy gitu kan. Dan anak ini mau ngikutin gitu tuh, biar lebih cepet gitu kan. Nah, udah dari situ gue bilang jangan, gue bilang udah lo nggak bakal kekejar, gue bilang kalau lo ngikutin pun lo nggak bakal kekejar, udah mending di sini aja gitu kan. Tapi dia kekeh gitu kan, tungguin gitu katanya. Dia bilang gitu kan, cewek itunya. Gue bilang udah nggak usah dikejar. Akhirnya dia nurut kan, nggak dikejar. Ya udah kita jalan lagi. Akhirnya kita jalan. Kita ambil jalur kiri itu, yang pembina kita ngambil jalur lurus kalau nggak salah. Singkat cerita kita ketemu warung orang Baduy luar. Di situ dia jual kayak kain, terus madu Baduy. Salah satu guru dari sekolah tersebut bilang, "Pak, tolong ambilin kelapa gitu kan buat kita gitu." Kayak diambilin gitu. Kalau nggak salah 15 menit setelah itu kita duduk gitu kan, udah minum. Pembina yang tadi datang dari belakang. Padahal kan pembina kan tadi udah jauh di depan. Iya. Itu kali bang teman-teman. Langsung kaget karena yang anak yang mau ikut. Kok tadi kakak bukan udah duluan dah? Karena gua ngeh gitu kan, gua nggak mau memperkeruh suasana gitu. Wah, ada yang nggak beres nih. Enggak, itu dari tadi juga di belakang. Salah ini kali, salah lihat kali, gua bilang gitu kan, untuk mendamaikan suasana gitu kan. Karena kalau misalnya kita ikut tegang, kayaknya suasana bakal tegang juga gitu. Jadi gue berpura-pura aja kalau emang, padahal kan gue yang negor gitu, gue yang negor pembina gue ini gitu. Gue yang negor, ngapain sih? Maksudnya gue yang negor anak ini gitu, biar nggak ikut pembina tadi tuh.
Dah, gue tapi pas gue langsung lihat pembina gue itu, kok di belakang, kaget gue kan. Terus yang anak ini yang mau ikut tadi, dia yang kayak nggak percaya gitu tuh. Bukannya tadi ada di belakang tah, ada yang di depan tah. Gue bilang kan untuk mendamaikan suasana. Udah, enggak, itu dari tadi di belakang. Wah, nggak inget nih, kayaknya nggak fokus gitu kan. Berarti pas pembina lo yang bukan pembina asli ini udah ke maju duluan, sebenarnya lo juga udah tahu kalau pembinanya ada di belakang gitu sebenarnya. Udah enggak duluan. Enggak. Jadi gua kayak emang bener ngelihat pembina gua, makanya iya, jadi kayak badannya segala macam emang kayak pembina gua gitu. Emang pembina gua, cuma nggak negor pas lewat gitu tuh. Itu pas di depannya lo kayak tim super gitu ya? Berapa orang itu yang di depannya kan selain lu sama cewek yang tadi? Ya rombongan yang depan tuh ya kebagi dua lah. Yang kita berangkat kan sekitar 27 atau berapa gitu. Yang berangkat ya sekitar 13 atau 12 lah gitu yang rombongan gua gitu. Nah itu kita berhenti di situ, pembina dia kan tim sweeper tiba-tiba ke depan jalan lewatin kita, dia duluan, ada anak yang mau ikut. Ternyata pas kita udah di tempat istirahat, kita beda jalan padahal tuh gitu kan, tapi kita ketemu di satu titik. Ternyata pembina yang tadi duluan ada di belakang. Gila, gua kaget banget. Kaget ya teman-teman. Berarti semua kawan-kawan yang ikut sama lu ini udah pada tahu gitu, tapi lu nggak mau memperkeruh suasana aja kan? Iya, ada 3 orang sih yang lebih nggak percaya gitu. Cewek semua lagi. Padahal kan tadi dia di ini kan, di depan kan, kok bisa ke belakang gitu kan? Gua bilang aja, enggak, dari tadi juga di belakang. Lu aja nggak ngeliat sih, mungkin kayak gitu kan? Gua bilang kayak gitu. Akhirnya dia kayak percaya enggak juga, ya terserah lah gitu kan. Yang penting gua udah nyoba usaha gitu biar buat dia yakin kalau baik-baik aja gitu tuh. Udah akhirnya kita bareng lagi gitu kan. Emang gue udah kayak dari situ tuh udah mulai ngerasa nggak enak gitu kan. Udah gitu lanjut kita perjalanan sampailah sore hari kita di Baduy dalam. Nah dari situ kita udah mulai ngurangin kayak buka-buka HP kita kan, emang nggak ada sinyal juga gitu. Udah kita nyala HP gitu kan. Dan gue bilang ke anak-anak suruh ngeluarin bahan makanan segala macam biar dimasakin sama ibunya gitu, sama ibu yang punya rumahnya gitu kan. Udah gitu yang lain pada bersih-bersih ke kali gitu. Dan dia bilang, maksudnya peraturan di sana bilang nggak boleh pakai sabun, sampo gitu, pasta gigi gitu, nggak boleh gitu kalau di kali gitu kan, karena untuk itu mencemari lingkungan gitu. Nah sore-sore itu kan ya kan, gue udah ngasihin bahan makanan. Abis itu pembina gue ini bilang gitu kan, "Nu, punya sabun gak?" Gue bilang, gue kan selalu bawa kan sabun gitu di iya di tas gue selalu bawa, pokoknya lengkap lah gitu kan. Gue bilang punya, ya udah bawa katanya, bersih-bersih diri gitu. Gue bilang tapi kan nggak boleh pakai sabun, gue bilang gitu kan ke pembina gue tuh. Udah bawa aja katanya. Ya udah gue bawa aja gitu kan. Akhirnya singkat cerita ternyata ada anak-anak tuh, anak-anak dia lagi mandian tuh mereka tuh. Kita datang, mereka udahan naik ke atas. Jadi posisinya tuh di atas tuh ada kayak ini jembatan dari bambu tuh. Di bawah kali, di atas jembatan nih. Mereka naik tuh ke jembatan. Nah di bawah ini gue sama pembina gue mandi tuh berdua, mandi gitu kan. Tiba-tiba pembina gue nanya, "Mana nu sabunnya nu katanya." Nggak boleh pakai sabun gitu. Ya udahlah, akhirnya gue ambilin tuh sabunnya tuh, gue ambilin dari tempatnya gitu kan. Ini sabunnya, anak-anak di atas tadi ya katanya. Namanya kan manggil nama, gue ini aja pakai misalnya, "Kak, nggak boleh pakai sabun," diteriakin kan sama anak-anak gitu kan. Itu beneran diteriakin? Iya diteriakin, kan ada sekitar 5 atau 6 orang gitu, "Kak, nggak boleh pakai sabun," gitu kan. Dia bilang gitu kan anak-anak gitu. Akhirnya kayak dia iya nggak pakai gitu kan. Sabunnya ditumpahin ke tangan dia tuh, sabun ditumpahin gitu kan. Dia ini kayak sabunnya diberi tangan nih, terus dia kayak ke air gitu, kayak dia lagi ngusap-ngusap badan gitu tuh. Udah mah ininya lagi surut kan, lagi marah gitu tuh, jadi ngusap-ngusap gitu. Akhirnya anak-anak itu pulang gitu kan ke tempat inilah, ke tempat istirahat gitu. Kita berdua masih mandi, masih bersih-bersih. Gua nggak pakai sabun gitu.
Udah ini mah kita bilas-bilas maghrib normal gitu kan, kita sholat makan, habis itu kita sarasehan, kita ngobrol-ngobrol di gazebo-nya gitu. Jadi rumahnya tuh ininya luas, ruang tamunya luas kalau di sana tuh, dan nggak ada yang pakai paku gitu, jadi kayak diikat pakai akar gitu tuh. Di sambungnya bisa pakai kayu juga rumahnya gitu, jadi nggak ada yang modern lah. Lampunya juga kalau nggak salah masih pakai damar itu, lampu pakai minyak gitu tuh. Jadi senternya dia tuh yang belakang dari bambu tuh. Nah, depan ini dibolongin, yang belakang enggak. Jadi kayak nyorot ke depan itu senternya tuh mereka tuh. Kalau yang pengunjung boleh pakai senter kalau di luar. Tapi emang kayak kompor itu nggak boleh gitu, nggak boleh pakai kompor gitu. Yang gua tanyakan ke ibu yang punya rumahnya gitu kan. Nggak boleh pakai kompor gitu. Ya udah, ini dimasakin sama ibunya. Kayak kopi segala macam gitu. Kita minta air panas gitu. Jadi emang kayak kompor dilarang gitu. Udah malam hari kita sarasehan, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sampai akhirnya, nah ini nih yang paling, kalau menurut gua aturan mereka nggak tertulis tapi harus dilaksanain gitu, aturan adat gitu. Jadi kan tadi emang nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo mandi kali gitu kan, karena orang semari gitu. Tapi pembina gue ini pakai gitu. Nah malam-malam gitu kan kita tidur gitu, gue sama pembina gue tidur di barak putri. Nah, karena khawatir ada yang mau kamar mandi gitu kan gak ada kamar mandi tuh, dia sekali gitu. Gue sama pembina gue di barak putri, jadi posisinya kayak bikin ini saf gitu. Jadi posisinya nih, gue gambarin. Ini kepalanya nih bagian atas nih. Nah ini kakinya, ini kepala, ini kaki gitu kan. Yang bawah juga sama, ini kepalanya, ini di sini kakinya gitu. Jadi tengah-tengahnya kosong nih. Di sini pintu nih di sini. Nah, gua tidur dari ini kepala gua nih di pintu sama pembina gua berdua nih kepalanya. Jadi kan kayak tengah-tengah itu kosong tuh, sininya nih. Sininya kosong. Nah, kepala gua nempel pintu sama pembina gua juga tuh nempel pintu tuh. Jadi kalau misalnya ada yang pintu itu kebuka pasti kena kepala kita dan otomatis kita bangun kan gitu kan. Kalau nggak salah jam 2 malam, jam 2 malam tuh kalau nggak salah, setengah 3 ya, gua nggak ini jam gua lepas juga, gua kira-kira aja gitu jam 2 malam gitu. Gua bangun tuh kata gua bisa pakai sleeping bag, buffs, pokoknya gua cuma kelihatan matanya doang lah gitu kan. Bangun tuh, nengok kanan, nengok kiri, pembina gua mana kata gua. Jangan ada yang kencing tuh. Kayaknya iya, kayaknya lagi keluar gitu kan. Ya udahlah, gua tidur lagi gitu kan. Nggak berapa lama buat ini lagi gitu kan. Kayak gua sambil mikir gitu. Lah, gua kan di dekat pintu, otomatis kalau dia keluar inilah kena kepala gua gitu kan, ngebuka gitu tuh. Pasti sih. Gua mikir, katanya gua kebangun tuh jam setengah 4 atau jam 4 lah udah pagi gitu kan. Ada yang mau kencing, diantar lah gitu. Diantar kencing harus ke kali gitu kan yang perempuan ini. Ditemenin sama teman perempuannya 2 orang. Jadi bertiga perempuan tuh, kita berdua yang di belakangnya gitu kan. Dan ngikutin gitu. Ternyata ada guru juga, ada yang kamar mandi juga gitu kan. Akhirnya kita bareng lah gitu. Tiba-tiba guru ini gitu tuh, ada mah 30 cm tuh ular lagi berdiri kepalanya ini, kaki Di kepalanya guru ini. Oh, kan Pak. Jadi lagi jalan nih, kepalanya berdiri kayak kobra gitu tuh, ularnya gitu tuh. Tapi nggak kelihatan sama guru gitu tuh, nggak kelihatan. Tapi yang di belakang kan nyeterin kan, awas ular gitu kan, langsung minggir itu. Kaget kan. Itu mah nggak tahu ular apa, tapi kayaknya emang serem sih, berbisa sih kayaknya. Udah dari situ kalau kita jalan nih, kita bawa kayu tuh, kalau nggak pakai trekking pole kita. Kalau misalnya kita jalan kita gitu kan, biar kalau ada hewan langsung minggir lah gitu. Gitu. Udah dari situ selalu kayak gitu tuh kalau malam itu. Ular itu nggak tahu firasat apa gitu kan. Udah tuh udah habis sholat segala macem gitu kan, kita mau bersih lagi gitu kan. Pembina gue ini bilang gitu kan, minum ini bilang gitu, yang tadi gue review dulu yang jam 4 itu gue bangun nggak ada pembina gue, nggak jam 2 tuh nggak ada pembina gue. Akhirnya gue
kebangun, dibangun sama pembina gue, penuh bangun ada yang kencing sekitar jam 4 lah. Nah yang tadi kejadiannya yang pagi itu, nah pagi-pagi biasa kita sarapan gitu, ada yang mandi segala macam gitu, gantian gitu, dikali lagi gitu. Gue mau sikat gigi nih tadinya gitu kan, gue udah ngambil sikat gigi sama pasta gigi gitu kan, sama botol. Gue niatnya ngambil air di kali, sikat gigi di pinggir gitu kan. Gue udah bawa tuh di kantong, gue bilang, saya mau sikat gigi lah kak gitu kan. Wih jangan, dia bilang gitu kan. Kalau mau jangan pakai pasta gigi, dia bilang gitu. Emang kenapa katanya? Sambil cerita gitu kan, berdua jalan jam 6 pagi lagi. Tadi malam saya katanya. Kayak ini, misalnya kayak remeh kan gitu. Ini begini nih. Merinding langsung. Dia jam 1:30 apa gitu, dia bangun gitu, kaget dia nyari pembina itu. Iya, dia kan pintu ketutup nih gitu kan, otomatis dia nyari dong, coba nih ada lubang nggak gitu kan, kiri kan segala macam gitu kan. Nggak ada sama sekali tuh lubang, pokoknya mau selubang tangan pun nggak ada yang bisa masuk gitu tuh. Kalau mau masuk pun harus buka pintu gitu kan, karena nanti bakal kena kepala gitu kan. Pembina gue bangun, ada anak juga yang bangun gitu kan, emang nggak bisa tidur gitu kan. Kaget dia juga tuh, wah kenapa kak? Pembina gue ini kan biar nggak panik juga, nggak apa-apa gitu. Akhirnya pembina gue tidur di nyamping tidurnya, dia nggak di pintu lagi. Gue ternyata sendirian tidur di pintu tuh, di nyamping tidurnya. Udah gitu kan, sampai pembina gue merinding katanya. Udah dipegang ininya kan kayak kupingnya itu, dia ngerasa dipegang kuping gini, dia kayak dipegang kupingnya gitu loh, digerayang gitu loh, merinding banget, kaget dia katanya. Gue nggak tahu dia bilang apa ya, pembina gue tuh yang tangannya gimana, dia nggak ngungkapin tangannya gimana, pasti dia kayak merinding banget tuh, ini kupingnya tuh dipegang. Udah dari situ kan dia ngelarang gue pakai odol gitu tuh, pakai pasta gigi, ngelarang gue. Jangan kalau mau sikat gigi aja, jangan pakai pasta gigi katanya. Udah akhirnya mah sikat gigi doang, nggak pakai ini. Mungkin itu kali ya yang dinamakan aturan tidak tertulis tapi harus dipatuhi ya kayaknya. Kan udah dibilang jangan, masih nggak dijalani lah gitu kan. Tapi mungkin itu kayaknya teguran kayaknya ya. Kan dibilangin gitu, jangan pakai, makanya dia dipegang kupingnya gitu. Gue nggak bisa bayangin kalau gue pakai pasta gigi diapain mulut gue gitu kan. Mungkin bisa diapain tuh kalau pasta gigi gitu. Mungkin mocongnya ditarik kali ya, nggak tahu tuh. Tapi ya itu, kalau aturan tuh emang harus dijalani walaupun tidak tertulis ya gitu. Dan mungkin itu pengalaman gue yang pertama di Baduy dan karena baru pertama kali ya. Tetap fokus, waspada, konsentrasi, jangan banyak lamun pokoknya loh. Kalau ada kejadian yang aneh pun tetap tenang. Tuh, pesan dari itu. Ya itu aja mungkin cerita Baduy gue. Ya sudah kita dengarkan tadi pengalaman dari Bang Danu tentang kejadian di Baduy. Gua pesan juga sih, dimanapun lu berada, kita tidak tahu hal-hal mistis apa yang akan menyampari Anda. Gue pesen ya lu sesopan-sopan mungkin jangan bedakan alam yang bebas dengan kota tempat tinggal lu kali Bang ya. Seperti gue menggambarkan ini api ya kan, kalau misalnya api ini bisa dikendalikan ya akan bagus, tapi kalau api ini tidak bisa lu kendalikan di alam bebas manapun, tetap aja apinya akan mati ya. Jadi itulah kupas-kupasan misteri. Nanti kita akan cerita tentang kejadian-kejadian yang memang di luar nalar banget, yang kayaknya ada lagi kayak Bang Alu, ada ya, pasti buat sesi ini itu yang dibagikan dari Bang Danu. Tunggu dari kita semua kupas misteri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda.